Imelda Wiguna Kurniawan. Betul ya, Bu? Lahir 12 Oktober 1951, adalah seorang atlet bulu tangkis di era 1970 dan 1980 yang mengharumkan Indonesia. Pada tahun 1975, Bu Imelda ini mempersembahkan Piala Uber pertama kalinya bagi Indonesia. Dan di tahun 1979 menjadi juara ganda putri dan juara ganda campuran di tahun yang sama. Untuk All England ya, Bu ya. All England. Jadi saya percaya nama beliau juga sudah dikenal di angkatan kita. Mungkin kalau angkatan bawah kita mungkin pada nggak kenal ya. Tapi di angkatan kita Ibu Imelda juga udah jadi evangelis sekarang, udah jadi orang yang kesaksian kemana-mana ya Bu, membagikan firman Tuhan dan juga membagikan kisah hidupnya. Mari kita sambut Ibu Imelda Wiguna. Yes. Ya, berikan tepuk tangan. Silakan Imelda. Ya. Yuk. Dari profilnya Ibu adalah seorang atlet yang mungkin sering kali ya tadi mungkin bukan cuma sekali ya menghadapi masa sukar. Nah mungkin Ibu boleh cerita nih, bagikan tips dan kesaksian bagi kami semua di sini tadi bagaimana melewati masa sukar dan juga tadi melewati tantangan yang mungkin Ibu hadapi selama. Ya sesuai tema. Sesuai tema ini. Iya. Silakan Ibu. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Kok semuanya ibu-ibu ya? Iya. Ada bapak-bapaknya di belakang, bapak-bapaknya. Itu yang. Sing lanang cuma loro tok. Oh, oke. Puji Tuhan. Mungkin perlu sekali sih untuk ada dasar firman Tuhannya ya untuk talk show pada malam hari ini ya Pak Hari ya. Saya akan bagikan firman Tuhan yang akan saya yakin akan memberikan kekuatan buat kita. Kalau orang Hokkien namanya lawea ya. Ya, tapi usia emas ya. Umas. Dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan itu tertulis di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-2, 3 dan 4. Ya. Yang akan mendasari apa yang akan kita bicarakan nanti. Karena saya yakin dan percaya pembicaraan itu tidak akan ada kuasanya kalau tidak ada firman Tuhan. Mungkin saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian dan bapak. Ya, firman ada 3 ayat dan mungkin ada beberapa ayat juga yang akan saya bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya sebetulnya iman dan hikmat. Dan saya akan bacakan 3 ayat. Ayat kedua, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. It's okay. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita tidak punya hikmat dari Tuhan, ayat ini menurut saya, mohon maaf ya, rada konyol. Ya, bagaimana mungkin ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, firman Tuhan bilang kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Saya yakin kalau saya tanya di sini nih, ibu-ibu nih, bapak-bapak juga, kalau sedang ada di dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan loh, bukan satu macam pencobaan, bisa nggak kita bahagia? Jawabannya pasti semuanya bilang nggak bisa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan anugerahkan kepada kita Roh Kudus kan,
Amin Bu, Bu. Amin ya Bu ya. Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu saya ingin sampaikan sesuai firman Tuhan, nggak akan pernah hilang. Di sepanjang hidup kita, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita nggak akan hilang. Karena itu janji Tuhan. Yakin dan percaya yang namanya janji Tuhan, firman Tuhan itu nggak akan pernah berubah Bu. Amin. Nggak akan pernah berubah dan nggak mungkin batal. Jadi pada saat Tuhan bilang, aku akan menyertaimu senantiasa, menyertai saudara-saudara dan saya, senantiasa sampai kesudahan, sampai akhir zaman, itu pasti terjadi. Nggak mungkin enggak. Karena yang namanya balik lagi firman Tuhan dan janji Tuhan itu nggak mungkin berubah, nggak mungkin batal, nggak mungkin gagal. Jadi pertama-tama ibu-ibu dan bapak juga meyakini ini dulu nih, yang namanya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan pada kita nggak mungkin pergi, akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan. Ingat baik-baik. Yang kedua, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar juga nggak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana ya Bu, bener nggak sih? Saya juga sering lupa, ya kan? Ditulisnya di mana tuh lupa saya. Tapi gaungnya, suaranya itu tetap kedengeran. Dan sifatnya menetap Bu. Cara Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Makanya setiap gereja, baik gembala ataupun hamba-hamba Tuhan itu selalu menginstruksikan kepada kita supaya baca firman, dengar firman. Cara Tuhan berbicara kepada kita Bu, lewat firman Tuhan loh. Yang kita dengar dan kita baca. Saat kita menghadapi kesulitan di dalam hidup nih, firmannya muncul. Kita lupa ditaruhnya di mana tuh ditulisnya. Tapi muncul, gak usah dipanggil-panggil, muncul aja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Amin. Dan itu firman dahsyat Bu. Buat saya ya. Firman itu yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Itu buat saya dahsyat banget. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan undang kita, Tuhan panggil kita untuk menghadap Dia. Menghampiri Tuhan. Karena apa? Karena meskipun mungkin masalah kita belum ada jawaban, belum ada solusinya. Tapi begitu kita ada di dalam hadirat Tuhan dan kita merasakan ada Tuhan, saya yakin dan percaya ada ketenangan. Aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu apa ya? Nek wong Jawa ngomong iki mak plong atine. Plong. Ada nggak sih orang Jawa? Lega atine ya? Oh, oke. Jadi kelegaan. Mak plong atine ya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang ruwet itu pasti akan membuat kita tuh tenang ketika kita datang kepada Tuhan. Atau mungkin ketika kita khawatir ini, khawatir itu. Ibu-ibu mah itu kerjaannya ibu-ibu kan khawatir kan? Khawatir ini, khawatir itu. Ya, kadang-kadang keterlaluan juga kekhawatiran. Oke sih normal, cuman jangan keterlaluan. Langsung ingat firman dong. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itu mengalir. Saya jujur lupa tuh ditulisnya di mana. Tapi ingat gitu. Ingat kalimat firman-Nya. Langsung kita tenang, oh iya ya. Tuhan ingin supaya kita jangan khawatir. Apapun yang kita inginkan, kata Tuhan nih, ucapkan kepada Tuhan, sampaikan katanya. Apapun juga yang kita inginkan, yang sedang kita khawatirkan, sampaikan. Di dalam doa, Bu, permohonan dan ucapan syukur. Buat saya itu juga merupakan kekuatan. Makanya sekali lagi, ya, baca baik-baik firman Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan, karena itu nantinya sifatnya tidak akan pernah hilang. Ya, cara Tuhan berbicara kepada kita, yaitu firman dan juga Roh Kudus. Maka
berbagai-bagai macam pencobaan yang kita hadapi, kita menghadapi situasi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita nih. Kita hadapi kan ya Bu ya, macam-macam pencobaan, masalah, pergumulan kan kita hadapi ya Bu, bener nggak Bu? Bu, ya kan? Nah, kan kita renungkan tuh, ya kita renungkan tuh. Masalah kejadian apapun yang kita sedang hadapi, kita renungkan. Bersyukurnya Roh Kudus yang dahsyat, mulia, hebat itu langsung tak ingetin kepada kita firman Tuhan itu Bu. Ya, sehingga akhirnya kita mengerti. Ternyata firman Tuhan tadi katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai kelima, bunyinya begini Bu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Ya, harus bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Jadi persoalan pergumulan yang kita hadapi itu akan menimbulkan, membuat kita tuh jadi tekun Bu. Kalau nggak ada masalah dalam hidup ini, kita nggak ngerti apa itu arti ketekunan. Tetapi ketika timbul masalah dalam kehidupan kita, Tuhan ajarkan kepada kita supaya tekun. Jangan pernah menyerah, hadapi dengan tekun. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji Bu, amin. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya yakin kita semua mengalami seperti itu. Ketika berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya nggak tahu apa yang ibu-ibu atau bapak sekalian yang alami ya, di usia kita yang sudah segini nih. Jadi berarti tadi udah disebut ya Pak Hari ya, saya lahir tahun 51. Artinya tahun ini saya usianya 72. Luar biasa ya. Ibu lihat saya kelihatannya gimana Bu? 27. Maksud saya apakah ibu ngelihat saya tuh hidupnya susah apa gimana? Enggak loh Bu. Puji Tuhan. Karena sudah dilatih oleh Tuhan, ditempa secara luar biasa oleh Tuhan. Sehingga sampai dengan saat ini saya jadi kuat. Dan Tuhan kasih hikmat firman Tuhan kepada saya. Sehingga banyak hal yang tadinya merupakan pertanyaan-pertanyaan. Kan dulu kan kita cengeng Bu. Ya kan, kenapa mesti begitu, kenapa begitu. Terus marah-marah sama Tuhan, alami Bu saya. Alami. Tetapi setelah melewati itu semua, latihan-latihan yang dari Tuhan, kemudian ditandingin, ya dong. Maka menurut saya ya Bu ya, kehidupan kita nih mengikut Yesus itu seperti atlet Bu. Atlet itu dilatih dan ditandingin. Ya kan? Nah, ketika kita bertanding, pelatih itu ada di pinggir lapangan tuh, ngeliatin kita ketika tanding. Apapun yang kita butuhkan, pelatih tahu, langsung dikasih, minum kek atau kloretil yang bikin sakitnya jadi hilang kek atau apapun juga, pelatih yang ada di pinggir lapangan yang ngeliatin atlet lagi tanding itu tahu dan langsung dikasih. Tapi pelatih nggak mungkin masuk lapangan dong Bu, benar nggak sih Bu? Yuk gua bantuin nyemes yuk, kan nggak mungkin, ya toh. Pelatih ingin supaya kita setelah kita dilatih langsung ditandingkan dan bergerak sendiri, berjuang. Kan kita senang nyanyi, ku mau jadi pemenang. Seorang pemenang itu harus ikut pertandingan. Ibu bapak sekalian ada di dalam arena pertandingan di dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan sudah latih kita lewat firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan Tuhan juga tandingkan. Ya toh, supaya kita bisa praktek. Ya kan, atlet dilatih supaya praktek Bu. Ya nggak mungkin buku hariannya, catatan hariannya tuh latihan, nggak pernah pertandingan. Pasti nanyain kapan gue tandingnya, kan begitu. Latihan itu supaya jadi pemenang Bu, jadi juara gitu kan. Ibu-ibu dan saya di dalam arena kehidupan ini juga sedang dilatih oleh Tuhan supaya jadi juara. Wah, cuman pinter ngomong nyanyi tok ae. Aku mau jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Ikut tandingan lah. Amin Bu ya. Ikut bertanding ya Bu, amin Bu.
Di arena kehidupan ini masalah banyak banget Bu yang terjadi. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tanding. Dan saya percaya ketika kita berjuang menghadapi semua tantangan dalam kehidupan ini, Tuhan gak akan tinggal diam Bu. Ya, tapi memang Tuhan tahu kapan kita kuat, kapan kita gak kuat. Maka firman Tuhan ingat ya, pencobaan gak akan lebih dari kekuatan kan Bu, amin Bu. Artinya apa? Artinya sehebat apapun pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu ibu-ibu bakal mampu hadapi. Sama seperti saya nih, ketika melatih atlet. Saya latih mereka ya, dan kemudian saya tandingkan. Saya nggak mungkin atlet-atlet saya yang usianya under 13, umur 12, umur 11, saya tandingin dengan yang usianya 19, nggak mungkin. Pasti akan saya turunkan di usianya yang sesuai. Itu maksudnya Bu. Dan bersyukur kepada Tuhan Bu. Ketika Tuhan lihat kita nggak mampu, Tuhan turun tangan Bu. Amin. Jangan khawatir. Ya, Tuhan tahu kita bakal mampu kok. Jadi jangan cengeng Bu. Semangat. Ya, kita seusia gini pasti yang punya anak, punya menantu, punya cucu juga. Kan banyak tantangannya dalam hidup ini. Ya, tapi Tuhan ingin dimanapun usia seberapapun, Tuhan ingin kita tetap menjadi kesaksian, menjadi berkat. Jadi siapapun juga yang kita punya anak, punya menantu, punya cucu harus jadi berkat. Terutama jangan cengeng, jangan ngeluh, apalagi terus kadang-kadang suka mengadu domba antara anak sama menantu, ya kan? Istri lu nih gitu ya kan, jangan dong ya, jadi berkat Bu, sehingga disukai sama menantu, sama anak, sama cucu, disukai. Katakanlah anak 4 nih, terus kita tinggal di anak yang pertama, lama banget, ini yang ketiga nih, yang 3 anak ini protes, Ci kenapa sih mama kelamaan di tempat lu, gue juga pengen mama kesini dong, kirim mama ke sini, cucu-cucu atau ini anak-anak gue juga kepengen maknya datang gitu kan. Ya, kalau lu nggak mau ngirim, gue jemput. Harusnya kan begitu. Ya, jangan kebalik. Ya dong, di tempat ini nih, ya kan, ini yang protes. Ini mama udah kelamaan di rumah gue lagi, saya resenya bukan main. Jemput ini mama, gitu ya kan. Jangan ya. Jadi tantangan banyak dalam hidup ini, banyak pencobaan juga, tapi seusia kita sudah berpengalaman, harusnya pengalaman-pengalaman yang kita pernah hadapi itu justru bisa memberkati anak-anak, menantu dan cucu kita. Amin ya Bu ya. Bisa kasih kekuatan, kita bisa sharing kepada mereka. Ya, jangan mau dilayani terus gitu. Minta uang saku dinaikin apa, janganlah. Ya, sampai hari ini nih Bu, jadi saya ngomong sampai hari ini nih, usia segini saya masih nyetir Bu. Saya masih nyetir. Tanya sama suster, berapa kilometer per jam jalannya? 140 Bu. Pakai, saya nggak bisa nyetir pelan-pelan. Dia yang nyuruh. Ya kan, kapan nyampenya katanya. Biasa nyemes. Jadi saya nggak mau gitu. Anak-anak saya tuh saya juga tahu kan, mereka kan sibuk juga, ya toh, udah punya anak, dua-duanya kerja, saya tahu diri gitu. Jadi saya nggak cengeng, nyetir sendiri. Makanya dikasih kepercayaan sama Tuhan, ya toh, masih laku kerja Bu saya Bu. Umur 72 Bu, sekarang ini saya tuh diangkat menjadi ketua klub bulu tangkis Jaya Raya, sebuah klub yang cukup besar. Kita saingannya sama Jarum, ya. Membawahi sekitar 100 atlet dari usia 10 sampai usia 19, ada yang 21 di Bintaro. Rumah saya di Pondok Gede. Pondok Gede ke Bintaro, tahu dong yang namanya TB Simatupang, neraka itu Bu. Macetnya bukan main, ya. Sehingga maaf Tuhan ya. Seringkali lewat bau jalan Pak. Gitu kan. Kalau ada polisi terus nggak ketangkap, puji Tuhan. Saya begitu Bu. Jadi karena saya semangat, otak jalan terus, nyetir kan itu kan dokter bilang begitu. Nyetir bagus ya, supaya nggak gampang pikun. Saya lakukan semua.
latihan tiap hari saya. Ya itu sepeda statis gitu tuh udah pasti wah gitu-gitu Bu. Jadi tubuh sehat, jiwa sehat, rohani sehat Bu. Amin Bu. Sik payu dadi aku iki, sik payu aku. Masih laku kerja, punya income tiap bulan Bu. Jadi maaf ya, maaf. Saya nggak hidup dari PK loh, maaf. Apa sih persembahan kasih gitu, amplop-amplop enggak. Saya punya income sehingga saya juga bisa memberkati. Amin Bu. Tepuk tangan Bu, semangat Bu. Masih kerja jadi ketua loh ya. Itu janji Tuhan kan, engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Enggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala loh. Nenek-nenek yang mengepalai dan diberkati oleh Tuhan. Tahun 2022 sukses besar Bu. Saya sampai deg-degan nih, tahun 2023 kan at least harus mempertahankan prestasi 2022 tuh. Ya kan sampai saya mikir aku mendingan resign aja ya kan. Karena harus bertanggung jawab nih di tahun 2023. Tapi saya yakin dan percaya ya Tuhan tetap akan memberkati asal jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri itu sih. Amin ya Bu ya. Dan laku bukan hanya laku dalam pekerjaan di marketplace saja sih. Tapi dalam pelayanan masih laku juga kan, gue masih diundang ke sini. Terima kasih ya kan, masih laku gitu. Ya ibu-ibu saya berharap seperti itu sih. Jangan kecil hati ya, terus pikirannya Pak harus jadi berkat. Amin. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan harus jadi berkat. Amin Bu. Ya puji Tuhan. Mungkin dilanjutin dengan yang lain. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tarik kesimpulan dari ceritanya Ibu Imelda tadi bahwa sebenarnya usia itu bukan satu halangan untuk kita tidak produktif ya. Maksudnya banyak orang bilang, aduh saya udah tua, saya udah lewat usianya, saya udah lewat masanya nih. Udah saatnya saya menurunkan kecepatan saya gitu kan, mulai coba relax dan mulai coba ini. Ternyata nggak seperti itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebenarnya saya ingin tanya sesuatu yang cukup relate mungkin dengan Ibu, dengan firman ini mungkin dengan kehidupan atlet ya. Maksudnya saya tertarik dengan satu firman yang tadi di Roma 5 bahwa ayat 3-nya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, kata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan mungkin secara atlet itu lebih relate Bu ya. Maksudnya saya kan bukan atlet, jadi saya pengen tahu sebenarnya apakah memang kalau disuruh tadi di drill, maksudnya atlet kan di drill kan. Nah, apa benar ketekunan itu lahir dari sebuah kesengsaraan? Maksudnya tadi mungkin dari ayat ini Ibu ya. Kalau contoh kalau itu mungkin analoginya itu adalah di dalam pertandingan ya, kita tuh mungkin kalah gitu ya kan. Kan kita kalau atlet dulu sih, kalau atlet zaman dulu tuh kalau kalah itu, saya sempat beberapa kali kalah itu tuh saya nggak mau keluar dari kamar loh. Nangis sedihnya bukan main. Malu, sedih, nggak tahu atlet sekarang kalau kalah kok biasa-biasa saja ya. Gua nggak tahu tuh ya kan. Masih shopping-shoppingan lagi ya kan. Kalau dulu nggak Bu, ya saya malu, saya di kamar terus digedor-gedor, saya nggak mau keluar. Ngadep ke tembok, gitu loh, bisa begitu tuh ya. Nah, tetapi kekalahan saya itu tentu sedih saya, ya toh. Tapi justru itu yang membuat saya harus ya termotivasi untuk melakukan latihan yang lebih keras lagi gitu kan. Kira-kira sih sehingga saya belajar dari situ. Iya. Emang harus tekun sih, emang sih. Iya. Juga kan pernah cerita sama saya bagaimana atlet bulu tangkis itu paling berat loh. Benar, saya juga dulu pernah main. Itu beratnya luar biasa, beda sama tenis gitu kan. Dan ibu ini udah 72 masih bisa nyetir. Saya suka manggil Ibu Imelda Bionic Woman. Karena tubuh ini udah platinum semua. Operasi udah nggak tahu ya Bu ya berapa banyak ya. Tapi dia tetap semangat dan banyak proses yang ibu ini juga alamin ya Bu ya. Ya mungkin kalau soal kesehatan gitu ya. Jadi saya tuh udah 10 kali lebih operasi Bu. Ya, panggul kanan kiri sudah diganti loh. Digergaji Bu. Ya, karena kan kita
dibiusnya kan lokal kan. Jadi kedengeran tuh, kan dipotong, ya kan. Jadi yang rusak itu tuh bantalannya. Sebabnya dulu kita latihan dengan patah hair itu tuh keras banget. Panggul halter, lompat-lompat, lama-lama bantalannya habis. Sakit, dipaksa terus sampai akhirnya kegerus kan, kegesek-gesek rusak nih, nggak bisa diapa-apain. Dipotong lah, diganti pakai titanium gitu kan. Yang kanan 2007, yang kiri 2008, 2009-nya dibongkar lagi karena sakit gitu, dibenerin pakai implan baru ya. Lalu lutut dua-duanya kanan kiri, lutut juga dipotong juga tuh, diganti. Belum lagi yang leher ya kan, udah juga Bu. Belum lagi yang spine, tulang belakang tuh udah dikerok juga Bu, udah dioperasi gitu. Jadi apalagi ditambah dengan sesar melahirkan anak, wah kayaknya 11 kali deh. Ya, jadi tuh yang kiri 4 kali dibongkar, yang terakhir tuh November tahun lalu pas COVID gitu kan, karena implannya yang di dalam tuh patah. Jadi patah, sempat dicoba untuk dipasang plat, nggak ada gunanya. Makanya harus dibongkar, tulang aslinya itu katanya dibikin jendela untuk ngambilin implan yang patah, ngambilin plat-plat yang nggak ada gunanya. Itu 5 jam lebih sih. Tapi masih seger kan gua. Luar biasa. Di dalam Tuhan semangat terus. Amin lah, ya kan, percaya saya sih bukan nggak bikin-bikin ya, cuman setiap kali mau operasi tuh nggak ada takutnya saya. Malesnya tuh kalau pasca operasi, emang kan harus latihan. Makanya penting Bu, latihan stretching, senam itu harus, jangan males. Ya otot kita tuh harus dilatih terus, kira-kira gitu sih. Ya makanya kalau masuk ke rumah sakit, ke ruang operasi, pasti ngomongnya gini, ini mah Ibu Melda nggak usah dikasih arahan-arahan lagi, udah hafal katanya gitu. Hobinya operasi. Puji Tuhan. Kalau Ibu Melda boleh ini, maksudnya kalau saya lihat tuh benar-benar nggak seperti orang yang normal yang nggak pernah tadi kejadian itu kan nggak ada yang tahu tuh dioperasi sekian itu. Mungkin ada itu nggak Bu? Maksudnya gimana bisa terpancar sesuatu yang berbeda itu yang tadi ya Ibu tadi tidak terlihat sama sekali gitu ya. Mungkin itu yang boleh jadi berkat sih bagi kami, buat saya juga nih yang nanti itu, tapi maksudnya kok bisa melewati sedemikian tapi kok sebegitu sukacitanya seperti nggak kelihatan gitu. Ya saya tuh bandel banget sih memang sih. Jadi salah satu kalimat yang menjadi pegangan saya ya, ibu-ibu ingat nggak ya, yang namanya badai pasti berlalu. Tuh. Semua badai di dalam hidup kita, termasuk ketika mau operasi nih, sebelum operasi ini kan bukannya nggak takut sama sekali sih, pasti ada kepikiran, ya kan, mungkin sebulan sebelumnya tuh udah kepikiran, 3 minggu, 2 minggu, seminggu ada sih, tetapi itu yang saya selalu ucapkan, badai pasti berlalu. Nanti tuh ya setelah dioperasi, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian pasti ngomong gini, sudah selesai, gitu. Dan itu terjadi. Jadi menurut saya sih ya yang memberi kekuatan sih memang firman Tuhan sih. Ya saya yakin nggak mungkin macam-macam lah gitu. Ya operasi aja. Nggak mungkin terjadi sesuatu yang nggak baik. Karena kan memang masalah bius dan sebagainya kan. Waktu yang terakhir dioperasi karena dibongkar 4 kali, dokter tuh udah ngomong resiko untuk infeksi tulang bahaya. Kalau infeksi tulang bahaya. Bisa total dipotong gitu, ya diamputasi, resikonya tuh 50%. Saya nggak ambil pusing tuh, ya jujur ini bukan dibuat-buat loh, dia ngomong 50, sih 50 tenang aja gitu kan. Jadi kayaknya percaya pasrah aja, karena Tuhan sudah membuktikan gitu loh, menjaga saya sih selalu. Amin. Tepuk tangan lagi dong. Tuhan baik. Loh, kalau Tuhan lakukan itu buat saya, pasti pada ibu juga loh. Yang penting semangat Bu. Amin Bu. Amin. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di onsite mungkin ada pertanyaan yang mau langsung ditujukan ke Ibu Imelda. Atau yang di online ada mungkin?
Belum? Ada Ibu yang mau langsung bertanya ke Ibu Imelda? Mau main badminton? Ada? Belum? Ada yang mau tanya? Gak apa-apa kalau belum, boleh ini, kita terusin lagi. Oke, Ya. berarti itu benar-benar itu ya, badai pasti berlalu gitu ya. Memang Ya, itu adalah ya, slogan ya, yang Ibu ya, pegang ya, ya. moto yang Ibu pegang. Kalau maksudnya kalau ada struggle yang mungkin tadi, yang kita selain tadi kan Ibu dioperasi kita nggak tahu, atau ada dalam hidup Ibu yang mungkin Ibu, ya tadi mungkin Bapak bisa kan belum pernah dengar gitu yang badai yang dimaksud selain itu. Jadi di dalam kehidupan pengikut Tuhan tuh nggak smooth, nggak apa namanya oke saja nggak sih. Sempet ngalamin juga sekitar 2-3 tahunan gitu tuh marah sama Tuhan dan nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, marah ya karena pernah mengalami masalah di dalam keuangan, apa ya, usaha suami itu punya pabrik sepatu, lebih rinci nih, Neo, punya pabrik sepatu udah oke banget gitu di Kerawang Timur, tiba-tiba terjadi 98 itu yang namanya dolar itu naik, nggak kepikir, hampir 17.000. itu dia, itu 17 dari 2000 jadi 17.000. Sementara material untuk sepatu itu kan kita impor, bayarnya pakai dolar, habis kita, habis. Jadi sahamnya dijual, beralih ke suami kerja di Jambi untuk kayu dan berhasil juga. Saya pikir Tuhan buka jalan ya kan di Jambi ini. Ternyata tuh sudah oke, ternyata ada teman suami saya tuh titip kayu ilegal di kapal suami saya dan nggak ngomong, ketangkep. Ya, habis-habisan lagi tuh. Waduh, udah sedih aja itu, udah 2 kali gagal. Berusaha juga kursi pantai ekspor ke Prancis tuh udah sukses juga. Langsung itu dolarnya dari segitu turun drop. Kita rugi kalau gitu kan. Ya, habis lagi. Usaha lagi karena dipercaya kebetulan Pak Rudi Hartono itu ipar, jadi dikasih kepercayaan oleh Kuartir Nasional Pramuka untuk bikin seragam pramuka seluruh Indonesia. Bagus banget itu. Wah, ini pertolongan Tuhan dah. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Jadi kita uang udah keluar semua, udah juga kredit ke bank jelas. Bikin beli kain, bikin sepatu sudah 1 gudang sepatu udah jadi, kemudian kain udah semuanya udah seragam pramuka dan lain-lainnya, emblem-emblemnya, dan suami saya sudah bagi-bagi komputer ke desa-desa juga sudah dibagi semua. Tiba-tiba salah satu pejabat itu, anak pejabat itu tuh motong jalan kita langsung ke Pak Himawan sebagai ketua kuartir pramuka, langsung dipotong dan Pak Himawan nggak bisa apa-apa ya, sehingga saya sampai lupa kemana semuanya tuh sepatu dan lain-lainnya, habis lagi kita. Di situ kita nyerah ya karena mulai terjadi penyitaan segala macam, pabrik disita, mobil disita, semua yang kita miliki itu disita semua ya. Terakhir itu ya rumah yang mau disita. Nah, di dalam keadaan seperti itu yang saya ingat kenapa saya tuh marah sama Tuhan terakhir itu adalah salah satu shareholder pembuatan seragam pramuka itu orang Kristen ya, sudah mulai melayani mimbar, istrinya juga jadi WL, itu nagihnya lebih daripada yang bukan Kristen, galaknya bukan main ya, nagih terus. Dan saya sebagai orang Kristen sudah diajar orang Kristen utang harus bayar. Jadi apapun yang saya punya sampai saya nggak gajian dan lainnya saya kirim tapi saat itu nggak ada uang ya, nagihnya lewat telepon. Jadi saya bilang saya janji itu hari Senin tuh, saya janji hari Kamis saya bayar. Jawabannya apa? Saya meteraikan janjinya Ciim dengan darah Yesus, begitu. Itu kayak bledek, kayak halilintar dan sakit saya, ya. Saya marah besar. Saya bilang kalau manusia masih melawan saya masih kuat.
Tapi kalau Tuhan ikut-ikutan, ya darah Yesus gitu loh Bu. Sedih banget saya. Jadi karena peristiwa itu tuh benar-benar saya ngambek sama Tuhan. Ya 2 tahun, 3 tahun tuh nggak mau, apalagi pelayanan udah nggak mau dah. Ya. Jadi tapi Tuhan baik sekali lagi. Kenapa saya katakan apa yang saya bicarakan saya ngalamin Bu. Ya bahwa Roh Kudus nggak pernah tinggalin kita. Jadi dalam keadaan yang seperti itu marah-marah, mulut saya jahat loh Bu. Tuhan terlalu kejam loh gitu. Sudah marah-marah ya. Dan ketika saya merasakan Tuhan hadir kuat gitu, malah saya usir-usir begini gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan nggak pernah marah Bu. Amin. Amin. Saya usir-usir tapi nggak pernah pergi loh, nggak ninggalin saya. Itu makanya saya bilang nggak pernah tinggalin saya bersyukur Bu. Ya jadi selalu sertai saya, terus lewat apapun juga dia bicara sama saya. Dan kembali lagi saya mulai sedikit demi sedikit mulai balik lagi sih, puji Tuhan. Ya. Ibu kan tuh banyak mengalami proses ya, mulai dari karir, dari secara finansial gitu. Ada nggak titik yang paling terendah yang Ibu alami di dalam kehidupan Ibu yang sampai limit lah gitu? Itu dalam hal apa Bu? Mungkin di perekonomian dan juga ini iman ya. Dalam arti kalau perekonomian tuh udah jelas dah, udah habis sudah. Ya putus asa, udah marah-marah, udah nggak kuat karena 10 tahun lebih. Dan Tuhan jawab sekitar 11 tahun baru ada jawaban. Tapi di dalam karier saat itu sebagai pelatih, saya karena dalam keadaan katakanlah bangkrut, ya nggak punya mobil disita. Jadi saya melatih ke pelatnas itu naik oplet dan kadang jalan kaki. Ya, kalau uangnya nggak cukup saya jalan kaki dulu karena untuk sampai ke rumah saya tuh bisa 4 kali ganti oplet tuh. Jadi ya jalan kaki sambil nangis. Saya inget tuh kalau pulang kan udah sore tuh, udah gelap-gelap gitu. Saya bawa tas ransel jalan itu lewatin kuburan. Ya jadi sampai hari ini nih kalau ngelewatin itu tuh aduh gitu masih kerasa banget gitu kan, masih inget. Nah, sementara di pelatnas pun dibully. Maksudnya tuh difitnah juga gitu. Dalam keadaan yang lagi susah, tiba-tiba ada fitnahan keluar, katanya ketika anak buah saya juara di India, prize money-nya, uang hadiahnya itu katanya diambil sama saya. Itu benar-benar dalam keadaan susah, nggak punya apa-apa, kalau lagi punya uang mah gue taplokin aja ya kan, gue bayar aja lu memang berapa sih gitu. Tapi nggak punya uang, difitnah seperti itu. Aduh, itu benar-benar habis lah, udah. Luar biasa loh yang saya alami ya itulah dalam karier, pekerjaan dan juga keuangan itu ngalamin dan tapi betul udah sampai habis gitu ya. Cuman tuh yang saya ingat Tuhan nggak pernah biarkan kita begitu kan. Ya toh? Jadi tetap ada penghiburan lah. Memang waktunya Tuhan ini kan kita nggak tahu kapan. Ya tapi pasti kan. Tapi pasti loh Bu. Ingat baik-baik pasti. Jadi meskipun lama, kalau itu pasti layak dinantikan Bu. Amin. Karena pasti tuh Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Yang memang yang jadi masalah itu penantian ini loh waktunya Tuhan ini nih di sini. Tapi pengalaman saya dalam waktu penantian waktunya Tuhan itu dia nggak tinggalin saya Bu. Dia setia Ibu ya. Tetap ada berkat, tetap ada pertolongan, mujizat yang saya nggak pernah pikir itu. Jadi tenang saja. Nggak akan ditinggalkan sih. Puji Tuhan lah. Ya, mungkin yang sangat berkesan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ibu, ya yang paling ajaib ya seperti kayak mukjizat tuh Ibu alamin dalam hal apa tuh? Banyak banget tuh. Itu apa ya? Jadi pertolongan Tuhan ya. Utang ke bank itu nggak mungkin bisa selesai. Karena miliaran Bu. Ya dan ditanggung sendiri saya sama suami saya nggak ngelakuin apa-apa loh, saya atlet nggak ikut dagang lah, gue nggak ngerti bisnis ya kan. Ya tapi suami kan saya harus dukung Bu. Satu hal ya Bu ya, saya bersyukur pada Tuhan nggak dibikin-bikin juga, tapi ketika suami mengalami masalah di dalam pekerjaan ya Bu ya, saya nggak pernah loh
marah-marah sama suami, kamu sih, Bu, nggak pernah loh Bu. Ya, jadi saya ingin share juga mungkin buat ibu-ibu yang masih punya suami, yang masih juga kerja gitu. Jangan ketika suami di PHK, suami mungkin mengalami masalah, jangan ditekan, nggak usah ditekan, nggak usah dikata-katain. Suami pria itu pada dasarnya ingin bangga karena Pak, karena menghidupi istri dan anak-anaknya, betul Pak ya? Ya kan? Nggak usah diomongin, nggak usah dimarah-marahin, udah sedih loh. Ya jadi bersyukurnya sih itu sih. Jadi kekuatan Tuhan berikan buat saya tuh seperti itu gitu loh. Jadi apa ya? Nggak pernah tinggalin saya. Terus apa tadi pertanyaan kamu? Lupa Mujizat juga yang kan? mungkin Ibu Oh, mujizat. alamin yang Ya, paling yang berkesan. paling jadi berkesan. mungkin solusinya ya, waktu yang indah itu tuh yang nggak pernah kepikir memang. Jadi solusi di tahun 2011 itu adalah ketika kita beli lahan tahun 94, 92 lah di Lampung karena kita utus hamba Tuhan untuk pelayanan di Lampung dan hamba Tuhan ini waktu saat itu ngomong, lihat tante ada penduduk yang perlu uang sehingga mau jual lahan ya di Lampung itu tujuan kita kan nolong memang kan ya udah beli waktu itu masih punya uang belum bangkrut ya kan jadi beli terus ngomong lagi perlu ada yang ini beli sampai akhirnya terkumpul 14 hektar sekitar 14 hektar dan tanahnya tanah gersang di tengah hutan saya nggak pernah ngelihat loh saya nggak pernah ngelihat itu lahannya seperti apa nggak pernah suami 2 kali ngelihat nah karena nggak ada harganya jadi ketika masalah mau disita rumah kita oh itu berat itu rumah mau disita saya suami ingetin kita ada lahan di Lampung bisa dijual kali mungkin murah ya tapi lumayan lah bisa memperpanjang eksekusi karena yang mau eksekusi itu udah masuk rumah udah diukur-ukur rumah gitu itu berat banget itu nah jadi kita mulai doa dong doanya udah mulai sinis Bu biasa kita kan ya kan sinis gitu Tuhan saya nggak minta banyak-banyak lagi sama Tuhan ya saya cuma minta tolong Tuhan siapin pembeli nggak minta banyak-banyak kok ya kan terus nyindir lagi katanya kalau Tuhan mau kayak membalikan tangan gitu ya disindir gue ya kan ya jadi dan ternyata tuh nggak ada pembeli gitu maaf om tante nggak ada yang mau beli gitu itu mulai marahnya di situ saya marah ke Tuhan juga tuh ya dan saya bersyukur kepada Tuhan itu sekitar tahun 2000 ternyata tuh ketahuan tuh di tahun 2000 itu sertifikat kita sudah dibalik nama menjadi nama dari pendeta itu. Ya, kita kan nggak pernah mikir loh sampai ke situ. Nah, mulai diurusnya di tahun 2010 ketika dengar-dengar nih pendeta kok kaya raya sekarang ini. Punya mobilnya Pajero gitu kan. Jadi bos pasir. Terus langsung saya pandang-pandangan sama suami. Wah, jangan-jangan tanah kita nih, lahan kita. Jadi mulai kita selidiki, benar juga gitu. Dan dia pakai nama jenderal dan lain-lainnya lah. Tapi puji Tuhan, singkat cerita kita urus, akhirnya kembali lagi ke kita. Ya, jadi bisa dijual di tahun 2011 ya dan akhirnya kita bisa bayar semua bank, kredit card semuanya kita lunasin. Enggak ada yang enggak lunas Bu. Semua kita lunasin dari uang itu karena kita dapat uang cukup banyak tuh. Karena harganya mahal karena ternyata ada penambangan pasir Pak. Luar biasa Tuhan yang kita nggak pernah mikir kan. Kan Tuhan baik kan. Jadi saya sampai sempat mikir puji Tuhan nggak ngambek ya. Waktu saya marah-marah kan Tuhan bisa oke, ya gue siapin pembeli dah. Misalnya gitu ya kan. Akhirnya kejual kan di tahun 2000-an. Masih murah karena belum ada penambangan gitu. Dan ternyata di tahun 2011 kejual, dengar-dengar harganya mahal. Saya pasti kecewa sama Tuhan kan udah kejual tuh tahun 2000 ya. Ternyata ada pasir di situ. Saya marah pasti sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih siapin pembeli? Kalau Tuhan bilang, lah kan lu yang minta. Saya pasti akan jawab lagi, jangan dijawab. Gitu segitu. Tuhan baik. Tuhan benar-benar Bu, ini kan pengalaman hidup. Tuhan memang paling tahu waktu yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi sabar saja Bu. Amin. Ada yang mungkin mau bertanya dari yang onsite? Dari pengalaman Ibu, pengen Ibu sharingin malam hari ini?
Mungkin ibu-ibu juga ada yang mengalami hal yang sama ya Bu ya. Iya, iya. Setiap kita Iya, pasti diproses Tuhan. iya. Proses Tuhan itu tidak sama dalam setiap kita. Dan tidak ada yang instan dalam hidup di proses itu. Benar kata ibu tadi, harus sabar, harus sabar. Ada yang mau bertanya? Ya kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapaknya deh. Sabar, yakin, percaya Tuhan nggak mungkin punya niat jahat sama kita. Amin. Rancangan Tuhan kan nggak mungkin gagal, Bu. Ya, yang penting tetap semangat sih, menjadi berkat itu. Kalau saya agak penyimpang sedikit Bu, Imelda, kan Ibu punya anak berapa Bu? 2 ya. Nah, mungkin ada tips yang lebih yang tadi sebagai ibu dan sebagai mertua. Nah ya tadi kan pasti kan udah sebagai mertua ya maksudnya. Ada tips nggak Bu supaya tadi mungkin lebih real kepada kehidupan kita yang mungkin sudah berkeluarga dan udah punya menantu gitu ya. Bagaimana sikap ya tadi sebagai ibu dan menantu itu supaya lebih real gitu ya tadi. Mungkin badainya kan di rumah ya seperti itu gitu kan. Mungkin malu bertanya gitu, tapi ibu langsung bagikan saja. Iya, anak saya 2 laki-laki semua, dua-duanya. Pada saat mereka masih SD, teman-teman orang tua murid itu kan kita sering ngumpul kan, ya ibu-ibu DPR di bawah pohon rindang, gitu. Karena memang di Vincentius itu kan banyak pohon rindangnya, ya sharing ngobrol-ngobrol gitulah. Terus kebetulan kok kebanyakan tuh anaknya laki-laki semua gitu. Jadi udah janjian ntar kita bikin panti jompo aja, ya kan, supaya nanti kita tinggal sama-sama katanya di sana. Tapi saya juga sering dengerin orang tua ngomong gitu kan, bahwa kalau kita nggak mau kehilangan anak, artinya kalau kita anaknya laki-laki ya, kalau kita nggak mau kehilangan anak, kita harus baik sama menantu. Ya juga sih Bu, ya harus baik sama menantu. Dan anggaplah menantu kita itu ya anak juga sih. Karena kan dia harus, kalau kita nggak baik nanti anak kita kan pasti diperlakukan nggak baik. Tapi kalau kita baik, malah kita kadang-kadang kalau lagi tengkar tuh, misalnya kan kadang-kadang ada selisih gitu ya kan, saya pasti ngebelain menantu gitu. Misalnya jagain anak 2 gitu kan nggak gampang tuh, sibuk banget gitu kan, si istrinya kan sibuk. Saya suka tegur anak saya di depan istrinya gitu loh. Kamu tuh gimana sih? Kamu nggak lihat itu si ya istri kamu tuh sibuk seperti itu, kamu tuh harus. Atau kalau lagi sendiri juga saya ngomong gitu, jangan begitu. Papa kamu dulu gitu kan, saya ceritain gitu. Karena suami saya juga katakanlah pada saat saya melahirkan gitu tuh. Terus kalau bayinya nangis, nomor 1 suami saya yang paling cepet bangkit gitu. Ya jadi kasih bikinin susu dan lain-lainnya. Jadi saya kasih contoh itu kehidupan pribadi ke anak-anak sih. Itu penting banget Bu. Bener-bener loh. Kita kasih ke anak-anak kita itu pendidikan yang luar biasa. Jadi bersyukur anak-anak saya itu puji Tuhan nggak terlibat narkoba, nggak terlibat pergaulan bebas. Pernah merokok tapi bertobat Bu, yang nomor 1. Yang kedua baik banget Bu. Jadi kenapa? Karena kita kasih contoh yang baik. Dan saya tuh di rumah tuh ya nggak pernah ngomong kasar loh Bu, nggak pernah. Suster boleh tanya sama suster. Maaf ya Bu, sialan nggak pernah loh Bu. Baru sekarang ini aja, ya kan? Iya kan kalau orang Jawa Timur jancuk gitu enggak Bu. Ya suami saya kan orang Surabaya, enggak pernah. Jadi anak-anak saya juga nggak pernah. Dan kita ajarkan tentang kejujuran, tentang jadi itu setiap kali saya bangga juga kalau anak saya lagi ngobrol sama teman-temannya kan dia cerita gitu kan, mama gua tuh gini-gini gitu loh. Itu jadi ngebangga-banggain mamanya, ngebangga-banggain papanya sampai hari ini meskipun suami saya papanya udah nggak ada. Jadi bisa jadi contoh gitu Bu, kira-kira sih. Mau ya Bu ya jadi contoh ya Bu. Makanya tuh ya itu Pak. Jadi maksudnya tuh kalau ada dengan menantu gitu kita tetap baik gitu kan, jadi kita dapat 2 anak sekaligus gitu. Tadi Pak Budi juga udah cerita tuh ya kan. Anak kita juga. Ini masih belum ada yang mau nanya, mungkin kalau belum saya tanya lagi nih. Ntar pertanyaannya habis sama saya. yang itu Ada mungkin dari online? Belum ada.
Nah ini masuk ke sedikit zona ini juga nih, karena saya juga baru ngalamin gitu ya. Bagaimana mengatasi kehilangan Bu? Maksudnya kan Ibu ditinggal suami. Pasti kan tuh satu badai tersendiri. Kalau saya kemarin kan baru ditinggal mamah gitu kan. Nah ya tadi, mungkin saya sendiri pribadi bertanya, bagaimana melewati badai ya tadi, ditinggalkan orang yang dikasih gitu. Pasti nggak mudah. Suami saya meninggal tahun 2020. Emang gampang? Ya kan? Oh tenang, udah bersama dengan Bapak di sorga, ya kan? Dia udah bahagia sekarang, ya. Tenang aja Bu. Lu nggak ngalamin, ya kan? Nggak gampang sih. Kehilangan itu kan nggak gampang, ya toh. Terutama kebiasaan-kebiasaan, dan puji Tuhannya ya Bu ya, nggak bikin-bikin lagi. Puji Tuhannya, saya sampai inget-inget gitu. Suami saya pernah nggak sih nyakitin hati saya? Saya cari-cari loh. Nggak pernah. Nyindir kek, ya kan, lihat dong itu istrinya si itu tuh, lihat tuh cakep gitu, badannya bagus, nggak kayak kamu gemuk, nggak pernah Bu, ya. Atau apa ya, membicarakan saya dengan orang tuanya atau keluarganya, nggak pernah. Jadi saya makin sedih gitu kan. Memang suami saya baik banget. Karena sayanya baik Pak. Enggak. Itu memang kan hubungan saling ya Bu ya. Iya. Saling dong ya kan. Kan firman Tuhan bilang istri harus hormat pada suami, tunduk pada suami. Ya kalau suaminya normal, ya kan. Ya kalau suaminya sayang sama kita, mengasihi kita dan mau mengorbankan nyawa buat kita loh, ya gua mau lah. Ya kan. Tapi kalau suaminya rese, ayo kan nggak gampang gitu. Tapi hubungan saling sih di dalam Tuhan itu sih. Iya, sedih lah Pak. Nggak mungkin lah, nggak gampang lah, perlu waktu. Ya jadi 2 tahun aja saya kalau lagi sendiri terus denger lagu gitu tuh, apalagi kalau ke kuburan, meskipun nggak ada orangnya ya, di kuburan kan bukannya nyembah-nyembah loh, sudah nggak ada orangnya, ya kan, tapi kita bersihin aja gitu ya, makan-makan di situ sama anak-anak, cucu gitu sih, tapi nggak ada apa-apanya, cuman jadi nginget gitu loh, ya perlu waktu sih, perlu waktu. Jadi dihadapi bersama orang-orang. Oh iya. Kita kalau lagi ngobrol sama anak-anak tuh, anak-anak saya sayang banget sama papanya. Jadi kalau lagi ngobrol pada nangis juga sih. Sampai sekarang. Ya tapi ya itu sih nggak gampang. Ya karena saya harus sendiri juga kan. Sekamar sendiri, terus ada sih anak saya bikinin pavilion, yang satu di sana, tapi at least itu kalau itu ya kebanyakan sendiri kan di kamar. Jadi memang ya tadi mungkin ada di antara kita yang mungkin masih melewati waktu-waktu itu, ya itu sesuatu yang manusiawi untuk boleh dilewati, tetapi bersama dengan Tuhan kita hadapi, dan pada waktunya kita akan bisa rela untuk bisa lepasin itu semua gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ibu-ibu pada diem sebenarnya lagi Iya mikir nih, nih. Mikir atau mau latihan badminton, apa mengalami, menikmati banget lagi gitu semua nih sharingnya sehingga kehabisan bahan untuk bertanya. Ayo Betty mau tanya. Iya kalau mungkin Cinio ada ini yang terakhir. Iya mungkin kita bisa Ibu kasih quote pada kita, pada ibu-ibu ya. Kan tadi saya juga udah bilang sama Ibu kan, apalagi kan ya menjelang usia senja ya Bu ya. Biasanya kan kalau kayak Ibu kehilangan suami gitu kan. Kalau puji Tuhan kalau hubungan Ibu dengan anak baik-baik, dengan mantu baik, dan Ibu juga bilang masih tinggal serumah. Ada cucu gitu walaupun mereka sibuk gitu, tapi kan tetap bertemu Bu ya. Kadang-kala kan ada kita juga yang walaupun punya anak beberapa, tapi mereka menikah dan mereka tidak tinggal serumah. Banyak di antara kita tuh yang merasa kesepian. Hidup tuh ada rasa takut, khawatir, usia menjelang senja, apalagi kalau sakit. Jujur aja saya juga kan tinggal sendiri gitu kan. Tapi ya memang kita harus berserah sama Tuhan, dan mungkin Ibu bisa kasih nasihat, bukan nasihat, message gitu, bisa menguatkan ibu-ibu di sini supaya menghadapi masa tua itu tidak perlu takut, khawatir, tidak perlu kesepian, karena
ada firman Tuhan, walaupun ibu bapak kita meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu kita harus pegang. Kita lihat bagaimana Ibu Imelda juga kan dalam menghadapi masa-masa yang sulit luar biasa, dia bisa bangkit. Bahkan dia sekarang menjadi hamba Tuhan yang banyak memberkati orang. Kita juga percaya semua dari kita, Tuhan pakai kita tidak mengenal usia. Tuhan mau pakai kita sampai selama-lamanya, sampai kita kembali kepada Tuhan. Dan mungkin Ibu bisa kasih tipsnya gitu supaya tidak merasa takut lagi, khawatir takut kadang wajar, tapi jangan berlebih ya Bu ya. Dan juga satu hal kadang jujur aja, setiap daripada kita juga pasti takut menghadapi kematian, ya kan? Dan ini kebetulan di sini nih kan usianya juga sudah di atas 50-an gitu Bu ya. Mungkin ada yang masih di bawah. Mungkin Ibu bisa kasih tipsnya Bu. Intinya semuanya itu hal-hal yang harus terjadi. Ibu-ibu ya, semuanya itu kan memang hal-hal yang harus terjadi. Anak-anak kita menikah, punya anak juga, mereka sibuk, nggak mungkin punya waktu. Dan pembicaraan ngobrol juga udah nggak nyambung. Anak-anak zaman sekarang hebat-hebat Pak, nggak nyambung ya. Jadi semuanya itu memang sesuatu yang harus terjadi Bu. Nah kalau buat saya gini prinsipnya, kalau saya nggak bisa mengubah dia, kalau saya nggak bisa mengubah dunia, sayanya yang harus berubah. Amin Bu. Sayanya yang harus berubah. Jadi bagaimana saya harus bisa adjust ya, menyesuaikan dengan keadaan yang memang harus terjadi. Suami saya meninggal kan memang harus terjadi. Anak-anak saya menikah, lalu mereka lebih condong ke istrinya, ya itu harus terjadi. Dulu waktu kita nikah, kan kita kepengin suami kita kan lebih dekat ke kita daripada ke mamanya, bener gak sih? Masa masih ngelendot ke mamanya terus? Kan gak usah lu kawin sama mama lu aja, gitu kan? Ya, jadi berpikir positif seperti itu sih. Jadi menurut saya sih itu ya. Saya baru ada pemikiran begitu sih. Kalau kita nggak bisa merubah semua itu yang terjadi, ya kitanya memang harus berubah. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi jaga hati Bu, ya jangan mau diprovokasi oleh keadaan yang kita lihat dan kita dengar. Jangan. Kenapa? Jangan baperan, ya kan? Jangan Bu, jaga hati. Nah, yang masuk ke hati kita itu pasti bentuknya informasi kan, bener ya? Iya. Yang kita lihat dan yang kita dengar. Nah, makanya apa yang kita lihat, yang kita dengar itu tuh udah ada filternya. Ibu-ibu kan bergaul juga ya, jangan gampang dengerin orang ngomong. Mak-mak itu kan biasa, ya kan? Mak-mak itu provokator Bu, hati-hati Bu, ya kan? Jangan Bu. Dengarnya sepihak aja Bu ya. Ya kadang-kadang saya mau kasih tahu kamu ya, tapi kamu jangan ngomong-ngomong ya. Wow, Bu, kalau gitu ya Bu ya, mendingan kalau saya nih ya, mendingan cut aja, udah nggak usah ngomong ke gua lah, ya kan? Karena gua nggak boleh ngomong ke yang lain. Yang sulit kan jaga mulut kita Bu. Jujur aja sih, ibu-ibu kalau punya informasi emang nggak gatel mulutnya, gatel pasti kan, ya kan? Kan mendingan nggak dengar kan? Kita nggak dengar nggak rugi loh. Tapi begitu kita dengar, ini tuh nggak tahan Bu. Biar pendeta juga, ya kan? Mendingan nggak dengar Bu. Apalagi saya mau kasih tahu ke ibu, itu si ibu tuh ngomong sesuatu, tapi saya mau kasih tahu ibu jangan marah ya. Bu, langsung di-cut aja. Jangan, kalau gitu nggak usah ngomong dah, karena gua pasti marah. Gitu kan, enak aja. Ya kan susah kamu nahan, jangan marah Pak. Ya toh. Jadi kayaknya sih situasi yang kita hadapi itu memang sesuatu yang harus kita hadapi sih. Ya, tentang kematian, jangan takut lah Bu. Saya sih jujur, saya nggak mau lama-lama Bu. Ya kalau Tuhan mau panggil saya, silakan Tuhan, jangan di-delay, langsung on time aja. Orang-orang pengennya delay. Kalau naik kendaraan umum pengennya on time, benar nggak? Ya udah kalau Tuhan mau panggil kita,
panggil aja. Saya sudah siap. Itu Bu, nggak apa-apa lah. Emang takut apa ya? Saya nggak mau usia tua gitu sampai 90. Di sini nggak ada kan 90 ya? Males saya lah. Susah bikin alisnya. Lu sekarang aja bikin alis mau diginiin dulu kan keriput ini kan. Begini dulu. Enak aja. Apalagi eyeliner matanya udah keriput-keriput susah. Kan males lah. Yuk mari Gitu kita sih, beri Bu. tepuk tangan nih untuk Ibu Imelda sekali lagi. Jadi Happy ya Bu, happy Bu. Iyalah. Tuhan panggil kita, yang penting udah siap sih. Kapan itu tuh ada yang kesaksian katanya suaminya baru ibadah gitu terus di rumahnya ibadah gitu pada pulang teman-temannya terus kemudian kita sikat gigi lah apa bersih-bersih suami saya naik ke tempat tidur duluan tuh lagi berdoa gitu kan toto telungkup gitu ya saya pikir lagi menyembah Tuhan gitu kan dan meninggal saya bilang daftar saya ya saya mau gitu juga sih matinya. Indah ya. Iya. Jadi kita tutup Ibu Imelda menggariskan satu hal yang memang memberkati kita semua gitu ya. Bahwa kalau kita tidak bisa mengubah sekeliling kita itu harus berubah. terjadi kitanya yang berubah. Gitu. Yang beradaptasi. Terima kasih Ibu Imelda untuk semua sharingnya memberkati kami semua malam ini. Kami diberkati, saya pribadi diberkati. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diberkati dengan firman, dengan kesaksian, dengan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Biar Tuhan sungguh itu termaterai sempurna dalam hidup kami sehingga kami pulang untuk kami boleh bawa sebagai bekal kami melakukan Tuhan. Kami bukan sekedar mendengar tapi kami melakukan. Biar sungguh sebentar lagi kami juga mau memberi Tuhan, biar sungguh Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya itu akan dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Amin. Dan biar Tuhan sungguh Kau yang nyatakan jalan-Mu Tuhan, berapa yang harus kami beri Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ini kita akan menyanyikan lagu permintaan dari Ibu Imelda. Kita coba simak kata-katanya. Bagus kata-katanya. Ini bagus gitu dan ini moga menjadi berkat buat kita ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita selama-lamanya. Enggak, lagu yang dari Ibu aja. Ayo, Mi, dari Ibu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu selamanya bagimu. Amin. Bu, bagus banget ini lagunya Bu, kata-katanya. Jesus. Kau selalu ada saat aku rindukanmu. Kau selalu setia menopangku. Kau yang selalu setia menopangku Dengan kasih setia. dengan kasih
kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, semuanya bagi-Mu. Ada pengalaman nih dengan lagu ini. Baik, untuk next Walk the Talk mungkin nanti akan bisa disaksikan di Tanjung Duren Update untuk next Walk the Talk, tema dan pembicaranya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, sungguh hari ini suatu hari yang Kau jadikan, di mana kami boleh dikuatkan Tuhan untuk kami bertekun di dalam semua apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Karena pengharapan daripadamu pasti Tuhan. Ada waktu yang indah Tuhan yang Kau sediakan Tuhan. Di tengah semua yang kami hadapi, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Biar Tuhan sungguh ketekunan itu ya Tuhan, di waktu-waktu kami, di musim hidup kami Tuhan, kami boleh belajar Tuhan dari Ibu Imelda. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Imelda Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan di usianya sekarang Kau tetap masih percayakan dia Tuhan, biar kami bisa melihat bahwa perkenanan-Mu turun atasnya. Dan bahwa Engkau Allah yang menyertai dia, menguatkan dia Tuhan. Dalam apapun yang ia lakukan dengan takut akan Tuhan, biarlah Kau buat berhasil Tuhan. Kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biar Tuhan sungguh kalau ia boleh dipercayakan lagi Tuhan menjadi ketua Tuhan, Jaya Raya Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu Tuhan. Dan biar rencana-Mu genap atasnya. Biar Tuhan semuanya yang kegemilangan Tuhan yang Tuhan miliki, yang Tuhan mau nyatakan, itu boleh dinyatakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Ibu Imelda Tuhan. Amin. Di tengah Jaya Raya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati anak cucu Tuhan. Kami percaya keluarga yang takut akan Tuhan akan boleh dibedakan Tuhan. Nama Tuhan ada atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, yang hadir mengikuti onsite maupun online Tuhan. Kami percaya bahwa Kau tetap Allah yang sama Tuhan. Kau Allah yang disembah oleh Ibu Imelda, Kau juga Allah kami. Biar Tuhan kami juga boleh melihat Tuhan, bahwa badai pasti berlalu di dalam hidup kami. Dan hanya Tuhan yang tinggal tetap dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Nyatakan jalan-jalan-Mu, berikan kami kekuatan Tuhan. Dan biar Tuhan sungguh nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah kami terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita terima berkat. Sekali lagi kami boleh bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Melalui pengalaman Ibu Imelda Tuhan. Biar setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh dikuatkan. Dan setiap kami boleh lebih semangat menjalani hari-hari kami. Dan kami boleh mengerti Tuhan. Ada satu hal kami boleh menangkap dari Ibu Imelda.
Dia boleh menjalankan identitas sebagai orang percaya. Jadi garam, jadi terang. Amin. Begitu juga dengan kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang. Di lingkungan di mana kami Engkau tempatkan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk malam hari ini. Sebentar kami mau berpisah. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Allah. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jeri lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, bahkan atas keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.